Halo, kembali belajar bahasa Indonesia. Di materi kali ini kita akan belajar mengenai cerita pendek atau cerpen. Sebelum kita masuk materi pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya. Yaitu adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca atau didengar. Baik, jadi pada bab ini kita akan belajar mempelajari mengenai teks cerpen. Jadi dalam teks cerpen itu terdapat narasi. Narasi adalah cerita yang bertujuan untuk mengisahkan peristiwa. Peristiwa yang diambil dari khayalan atau hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa itu cerpen? Cerpen merupakan karangan fiktif yang berisi sebagian kehidupan seseorang atau kehidupan yang berisi kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh. Jadi cerpen adalah karangan fiktif yang berisi sebagian kehidupan seseorang atau kehidupan yang diceritakan secara ringkas yang berfokus pada suatu tokoh. Artinya apa? Jadi cerpen itu mengisahkan kehidupan tokohnya yang penuh pertikaian, peristiwa, pengalaman. Jadi dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib. Gitu. Jadi sebuah cerpen itu ditulis berdasarkan unsur-unsur pembangunnya. Nah, unsur pembangunnya terbagi menjadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur yang berada di luar cerpen. Nah, kita langsung ke ciri-ciri cerpen. Baik. Ciri-ciri cerpen. Yang pertama adalah bersifat fiktif atau khayalan. Bersifat fiktif atau khayalan. Apalagi panjang cerpen kurang lebih 10.000 kata. 10.000 kata. Yang tiga, habis dibaca dalam sekali duduk. 4, bersifat padu, padat, dan intensif. Lalu terdapat konflik tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib pelaku utama. Nah, itu yang saya sebut. Dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib. Hanya terdapat satu alur atau alur tunggal. Lalu perwatakan atau penokohannya dilukiskan secara singkat. Artinya apa? Sederhana. Sederhana. Apalagi? Jadi sumber cerpennya ada dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri atau orang lain.
ya, berakhir dengan penyelesaian. Itu ciri cerpen. Kalian tahu nggak cara membedakan cerpen dengan novel atau teks lainnya? Ya. Untuk membedakan cerita pendek atau cerpen dengan novel atau teks lainnya, kita perlu mengetahui ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya, ya, ciri-cirinya. Sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut, maka kita akan lebih mudah menganalisis, ya. Kita akan lebih mudah menganalisis sebuah teks untuk membedakan, ya, apakah teks itu cerpen atau bukan, ya. Bahkan kita juga akan lebih mudah memproduksi teks cerita pendek yang koheren sesuai dengan karakteristik teks yang akan dibuat, ya, gitu. Selain ciri-ciri tersebut, ya, dalam teks cerita pendek terdapat fungsi sastra, ya, fungsi sastra yang tergolong dalam 5 jenis. Yang pertama adalah fungsi rekreatif, ya, memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif, ya, fungsi yang mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Lalu ketiga adalah fungsi estetis, artinya memberikan keindahan, ya, keindahan bagi para pembacanya. Lalu yang keempat adalah fungsi moralitas, ya, mengandung nilai moral sehingga para pembaca dapat mengetahui moral yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Dan yang terakhir adalah fungsi religiusitas, artinya mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, cerita pendek, ya, atau cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra, ya, yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Ya, teman-teman pahamin lagi. Cerita pendek merupakan salah satu karya sastra yang memusatkan dirinya pada satu tokoh tunggal atau dalam satu situasi. Ingat, ya. Dalam cerita pendek, kita akan banyak menemukan berbagai karakter tokoh, ya, mulai protagonis, ya kan, antagonis, ya, seperti itu. Keduanya merupakan cerminan nyata dari kehidupan di dunia. Seperti hal jenis teks lainnya, cerpen dibentuk oleh sejumlah unsur yang tersebut. Adapun unsur yang berada langsung di dalam isi teksnya itu dinamakan dengan unsur apa? Unsur intrinsik, ya. Jadi unsur intrinsik cerpen adalah unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Mulai dari apa? Temanya, sudut pandang, tokoh atau penokohannya, ya kan? Alur atau plot, latar, amanat, dan gaya bahasa. Jadi para ahli sastra membagi unsur intrinsik ini, ya, fiksi ini terdiri atas tema, amanat, alur yang disebut plot atau tokoh, perwatakan dengan sudut pandang, setting, dan gaya bahasa. Yang pertama adalah tokoh. Ya. Tokoh atau karakter tokoh, ya. Tokoh adalah pemeran atau orang yang memerankan tokoh. Ya. Menurut saya tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan di dalam berbagai peristiwa di dalam cerita. Jadi dalam karya sastra, khususnya fiksi dan drama, ya, penulis menciptakan tokoh-tokoh
dengan berbagai watak yang disebut penokohan. Ya. Jadi penulis menciptakan tokoh dengan berbagai watak yang disebut penokohan. Ya. Sebenarnya tokoh itu ada apa? Yang disebut itu ada 3. Pertama ada tokoh protagonis. Nah, protagonis atau tokoh utama. Nah, tokoh protagonis ini ya, tokoh yang memegang peranan utama dalam cerita. Tokoh utama yang terlibat dalam semua bagian cerita. Ini tokoh protagonis ya. Dia bersifat sentral ya. Tokohnya apa biasanya, misalkan baik ya kan, itu tokohnya yang berwatak baik ya, itu adalah tokohnya. Lalu apa? Antagonis. Nah, apa itu tokoh antagonis? Tokoh antagonis ini ya, tokoh yang biasanya berperilaku jahat, ya kan? Tokoh yang karakteristiknya berlawanan dengan tokoh utama, itu tokoh antagonis. Pahamin lagi, tokoh antagonis adalah tokoh yang karakteristiknya berlawanan dengan tokoh utama. Tokoh ini adalah berperan untuk mempertajam masalah, ya kan, dan membuat cerita menjadi hidup dan menarik. Itu tokoh antagonis, jahat dia, ya kan, lawan tokoh utama, kan. Nah, yang ketiga adalah tokoh pritagonis. Nah, tokoh ini ya kan merupakan tokoh yang biasanya membantu tokoh protagonis, ya kan. Jadi tokoh pritagonis ini tokoh yang tidak memegang peranan utama dalam cerita. Ya. Jadi tokoh pritagonis ini biasanya tidak terlibat dalam semua bagian cerita. Ya. Keberadaannya itu berperan sebagai penghubung ya antara tokoh protagonis dan antagonis. Seperti itu. Ya. Ada lagi tokoh figuran menurut saya. Tokoh figuran ya. Nah, itu tokoh figuran itu yang tidak sentral atau kedudukannya dalam cerita, tapi kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama itu. Itu ya, seperti itu ya. Jadi penokohan ini adalah penokohan lagi atau perwatakan. Mesti tokoh ya. Jadi penokohan atau perwatakan ya adalah pelukisan tokoh cerita, baik keadaan lahir maupun batinnya, termasuk keyakinannya, pandangan hidupnya, dan adat istiadat. Jadi tokoh cerita yang ditampilkan oleh pengarang ya harus memenuhi syarat kewajaran dan seperti kehidupan. Apa itu syarat kewajaran itu? Kewajaran itu mengandung pengertian bahwa tokoh cerita adalah manusia yang wajar, yang mempunyai pikiran dan perasaan. Seperti kehidupan mengandung maksud bahwa kehidupan tokoh cerita ini haruslah seperti kehidupan manusia pada umumnya. Ya. Jadi dalam melukiskan tokoh cerita, pengarang menggunakan 2 macam teknik. Ya. Apa itu? Itu teknik ekspositori dan teknik dramatik. Kita harus baca tuh. Teknik ekspositori dan teknik dramatik. Ya. Apa itu teknik ekspositori? Jadi pelukisan tokoh cerita dilakukan dengan memberikan deskripsi atau uraian secara langsung. Nah, itu tokoh. Artinya apa?
penggambaran langsung oleh penjelasan pengarang seperti itu. Ya. Ada misalkan contoh, dulu sebelum rumahnya direnovasi, Pak Cokro dan istrinya sangat ramah dan menjaga silaturahmi dengan baik terhadap tetangganya, terlebih dengan keluarga Bu Marni yang rumahnya persis di depan rumah Pak Cokro. Nah, Pak Cokro dan istrinya berwatak ramah dan baik terhadap tetangganya. Itu penggambaran langsung yang seperti itu. Lalu ada penggambaran melalui fisiknya. Itu dramatik. Ya, ini masuk dramatik. Kalau dramatik itu melukiskan tokoh melalui berbagai aktivitas yang dilakukan tokoh cerita, baik aktivitas verbal maupun non-verbal. Yang pertama, teknik cakapan. Itu pengarang melukiskan tokoh melalui percakapan atau dialog tokoh-tokoh dalam cerita. Lalu teknik tingkah laku. Pengarang melukiskan tokoh cerita melalui tingkah laku non-verbal atau tingkah laku fisik tokoh-tokoh cerita. Lalu teknik pikiran dan perasaan. Pengarang melukiskan tokoh cerita melalui pikiran dan perasaan yang ada pada diri tokoh cerita. Lalu ada teknik reaksi tokoh. Pengarang melukiskan tokoh cerita melalui reaksi tokoh ketika mengalami suatu peristiwa. Lalu ada teknik reaksi tokoh lain. Dimaksudkan sebagai reaksi tokoh lain terhadap tokoh yang diceritakan. Artinya kepribadian atau watak tokoh yang diceritakan ditampilkan melalui tanggapan tokoh cerita lainnya. Tuh. Ya. Lalu apa? Teknik pelukisan fisik. Ya, teknik pelukisan fisik. Keadaan fisik, ya. Orang kadang-kadang berkaitan dengan keadaan kejiwaan, ya kan? Atau kepribadian. Jadi berdasarkan hal ini, kadang penulis melukiskan suatu sifat tokoh dengan cara melukiskan keadaan fisiknya. Kan contohnya apa? Contoh saya buat, ya. Segera Bu Marni melakukan retakan sapunya. Tapi ketika ia bergegas melangkah menghampiri rumah Pak Cokro, dengan tergesa dan menghentak, Pak Cokro menutup pintu pagar depan rumah. Bu Marni yang sudah terlanjur dibakar api kemarahan dengan sedikit kasar mengetuk-metuk pagar yang ditutupi bergelas itu. Jadi Bu Marni ini berwatak emosional, sedangkan Pak Cokro ya berwatak angkuh. Tuh. Lalu teknik lukisan latar. Ya. Ini pengarang melukiskan tokoh melalui pelukisan suasana atau lingkungan sang tokoh. Ya. Misalnya keadaan rumah, tempat kerja, ya kan seperti itu. Ya, itu insert. Lalu kita lanjut ke apa? Latar atau setting. Baik. Latar itu apa sih? Jadi latar dalam sebuah cerita ya, menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadi peristiwa yang diceritakan. Latar menggambarkan tempat, waktu, suasana peristiwa ya dalam cerita. Contoh latar suasana itu apa? Sedih, gembira, terharu, ya, sepi, ramai, mencengkam. Itu latar suasana. Lalu latar tempat. Apa latar tempat? Kalau di sekolah, kantor, di sana, di sini, itu latar tempat. Latar waktu apa? Contoh latar waktu adalah sekarang, kemarin, pukul 8, Senin, Februari, tahun lalu, ya kan? Itu latar waktu. Ya, latar waktu. Misalkan pagi, siang, malam, kemarin, besoknya itu waktu. Ya. Kelas. Lanjut ketiga adalah apa nih? Alur atau plot. Ya. Alur atau plot. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Ya.
Alur tidak hanya mengemukakan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Kehadiran alur dapat membuat cerita berkesinambungan. Ya. Jadi alur adalah rangkaian cerita. Jadi dalam alur terdapat konflik atau masalah. Sebab akibat itu apa sih? Yang disebut sebab akibat itu adalah kausalitas. Sebab akibat adalah kausalitas. Peristiwa-peristiwa dalam cerita itu berhubungan satu sama lain. Jadi sekarang peristiwa pertama menimbulkan peristiwa kedua. Begitu seterusnya. Berdasarkan hubungan tersebut, alur cerita mempunyai tahapan. Yang pertama apa? Perkenalan. Lalu apa kedua? Konflik mulai terjadi. Ya. Yang ketiga, berkembang menjadi semakin rumit. Lalu klimaks atau puncak ketegangan, ya. Dan penyelesaian. Nah, ada beberapa konflik dalam cerita. Contoh konflik tokoh dengan tokoh lain. Misalkan apa contohnya? Misalkan seorang tokoh yang sedang bermasalah dengan temannya karena menyerobot antrian ketika akan membayar uang bulanan, kan? Lalu apa? Konflik tokoh dengan dirinya sendiri ada. Contohnya apa? Seorang tokoh yang mendapatkan nilai ulangan jelek karena tidak belajar sebelumnya, sehingga ada penyesalan dalam dirinya. Lalu ada konflik tokoh dengan lingkungannya. Misalkan tokoh itu dikucilkan, ya, dalam masyarakat karena kelakuannya yang setiap hari membuat kekacauan di masyarakat. Seperti itu, ya. Lanjut, sudut pandang atau point of view. Nah, apa itu sudut pandang? Sudut pandang adalah apa? Visi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Ya. Cara pengarang menempatkan tokoh dalam cerita itu sudut pandang. Jadi dalam cerita itu sudut pandang sangat penting. Ya. Sudut pandang orang pertama, pelaku utama apa? Aku. Itu menjadi pusat perhatian. Ya. Saya, ya kan, ada tuh. Aku dan saya. Itu sudut pandang pelaku. Lalu sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan. Nah, ini ada aku. Hanya muncul dalam pengantar dan penutup cerita. Ini ya. Lalu ada sudut pandang orang ketiga. Apa itu sudut pandang orang ketiga? Ada serba tahu dan pengamat. Serba tahu pengamat. Ya. Nah, serba tahu sudut pandang dia, pengarang mengetahui segala hal yang berhubungan dengan tokoh dia. Lalu ada serba melihat. Nah, ini apa? Pengarang hanya menggambarkan apa yang dirasakan, dialami, ya kan, dilihat dan dipikir oleh seorang tokoh, ya. Lanjut ke gaya bahasa. Apa gaya bahasa? Gaya bahasa adalah majas. Ya. Gaya bahasa adalah majas. Gaya bahasa itu apa? Cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. Nah, paham? Gaya bahasa yang paham? Ya. Gaya bahasa adalah cara pengarang, ya, mengungkapkan gagasannya melalui bahasa yang digunakan, ya. Bahasa sastra itu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Sastra menggunakan bahasa dengan sifatnya sendiri, ya. Ungkapan kata sastra tidak hanya memiliki makna dari kata itu, tapi syarat dengan simbol-simbol. Nah, ruang lingkup gaya bahasa ini meliputi penggunaan kalimat, ya. Lalu apa? Pemilihan diksi. Ya. Lalu penggunaan majas dan penghematan kata.
Jadi bahasa yang digunakan tidak hanya mementingkan arti, tetapi juga mementingkan bobot, isi, dan keleluasaan tafsir. Keluasan tafsir ya. Oleh sebab itu, bahasa dalam sastra ya, banyak menggunakan ungkapan-ungkapan, idiom dengan bidal, pepatah, peribahasa, dan gaya bahasa. Tuh. Lanjut. Yang keenam adalah apa? Tema. Ya. Tema. Tema adalah pokok persoalan sebuah cerita. Nah, soal pokok sebuah cerita. Ya. Tema itu adalah inti atau ide dasar sebuah cerita. Ya. Dari tema ini pengarang dapat membangun unsur-unsur ya intrinsik lainnya seperti penokohan, latar, plot ya. Jadi tema itu pokok pikiran yang dikemukakan pengarang kepada pembaca. Misalkan tema merupakan sesuatu yang netral. Tema dapat menyangkut masalah sosial, masalah politik ekonomi, masalah moral, masalah agama, ketuhanan, percintaan, dan masalah spiritual. Tema seringkali disinonimkan dengan ide atau tujuan utama cerita ya, itu juga ide cerita. Lalu ketujuh adalah amanat. Ya, amanat. Ya. Amanat apa itu? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan ya kepada pembaca, penonton, pendengar, ya kan? Ya. Amanat tersimpan dalam jalinan keseluruhan isi cerita. Ya. Paham? Oleh sebab itu, untuk menemukan amanat tidak cukup dengan membaca 2 atau 3 paragraf atau 1-2 bab, ya, tetapi harus membaca keseluruhan isi cerita sampai selesai. Ada 2 cara mengungkapkan pesan atau amanat, yaitu apa? Cara eksplisit. Pengarang mengungkapkan pesannya secara langsung, tertera dalam cerita. Dan lagi secara implisit. Pengarang mengungkapkan pesannya secara tidak langsung. Nah, itu implisit. Nah, itu amanat. Nah, kita lanjut ke unsur ekstrinsik. Yang tahu unsur ekstrinsik apa tadi? Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerpen dari luar. Ya. Yang pertama adalah latar belakang penciptaan. Ya. Latar belakang penciptaan itu berkaitan dengan tujuan dari karya sastra. Ya. Lalu ada sejarah latar belakang pengarang. Nah ini. Ya. Latar belakang pengarang. Apa itu latar belakang pengarang? Latar belakang pengarang mencangkup tentang pemahaman, faktor-faktor, motivasi pengarang untuk membuat sebuah cerpen. Nah, isinya meliputi apa? Riwayat hidup pengarang, ya kan? Betul? Ya. Jadi riwayat hidup pengarang itu berisi apa? Biografi pengarang, ya. Bisa mempengaruhi pembuatan cerita pendek melalui pengalaman pribadinya. Lalu apa? Kondisi psikologis. Ini ada unsur psikologis PSI. Ya. Kondisi psikologis ya meliputi mood dan motivasi. Kondisi ini sangat mempengaruhi dengan apa yang akan ditulis dalam cerita. Contohnya, seperti jika pengarang sedang dalam keadaan sedih, dia akan membuat sebuah cerpen yang berceritakan sedih juga. Tuh. Ya.
Lalu aliran sastra. Nah, aliran sastra berpengaruh dalam gaya penulisan bahasa yang digunakan pengarang guna menceritakan sebuah cerpen, menceritakan sebuah cerita dalam cerpen. Lalu kita lanjut ke menelaah struktur dan pembahasan teks cerita pendek. Untuk lebih memahami isi sebuah cerpen, kita perlu mengetahui struktur isinya yang biasa dilibatkan dalam sebuah cerpen. Selain struktur, apalagi unsur kebahasaannya. Struktur cerpen yang pertama adalah apa struktur cerpen itu? Kalian paham? Struktur cerpen itu merupakan rangkaian cerita yang membentuk cerpen itu sendiri. Dengan demikian, struktur cerpen tidak lain berupa unsur yang berupa alur, yakni berupa jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Yang pertama adalah abstrak. Tahapan abstrak itu adalah gambaran awal cerita. Itu gambaran awal cerita. Abstrak memiliki sifat opsional, yang mana kita boleh untuk tidak menggunakan struktur yang abstrak tersebut. Lalu orientasi. Dalam tahapan orientasi digambarkan waktu, suasana, tempat cerita. Jadi biasanya orientasi itu tidak hanya terfokus pada satu tempat, waktu, ataupun suasana. Karena di dalam cerita itu banyak terjadi peristiwa dan kejadian yang berbeda-beda. Lalu komplikasi. Tahap komplikasi ini merupakan urutan kejadian cerita atau alur cerita. Nah, dalam struktur ini bisa ditentukan karakter atau watak dari tokoh cerita. Nah, karakter atau watak tokoh cerita ini bisa muncul karena sulitnya permasalahan yang mulai meningkat. Lalu, yang keempat adalah evaluasi. Merupakan konflik, klimaks puncak permasalahan. Yang mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Lalu dalam struktur itu, penulis dapat memilih ingin menyajikan konflik yang diinginkan yang mampu menarik dan membuat pembaca terbawa suasananya, sehingga pembaca bisa lebih menjiwai dan menghayati karakter dan jalan ceritanya seperti itu. Lalu resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian dari masalah, dari evaluasi tersebut. Jadi pengarang ini harus mengungkapkan solusinya terhadap masalah yang dialami tokoh dan cerpen. Lalu ada koda. Nah, ini penting banget koda. Koda mengandung nilai dalam cerpen atau diisi dengan kesimpulan tentang hal yang dialami tokoh utama. Jadi koda itu berarti suatu hikmah yang terkandung dalam cerita. Nah, itu biasanya terdapat di awal hingga akhir dari cerita itu ada koda itu. Jadi koda berupa apa? Nasihat, amanat, pesan atau berupa peringatan dari penulis untuk pembacanya. Yang tahu koda, kita mulai dari analisisnya.
Contoh kode apa? Misalkan, tikus-tikus tak terpisahkan dari hidup manusia. Tikus selalu mengikuti manusia dan memakan makanan manusia juga. Meskipun bagi sementara orang, terutama perempuan, tikus amat menjijikan. Mereka sulit dimusnahkan. Perang melawan tikus ini tidak akan pernah berakhir. Saya masih menunggu pada suatu hari istri saya akan terdengar teriakannya lagi oleh penampakan tikus yang baru. Jadi dalam cuplikan tersebut ya, penulis mengomentari bahwa perang manusia melawan tikus tidak akan pernah berakhir. Tikus-tikus tetap akan menguntit manusia selama makanannya itu tetap ada. Tidak terkecuali pada istrinya yang ada pada saat tertentu akan merasa terancam lagi oleh penampakan tikus-tikus baru lainnya. Contohnya, ya. Baik, terima kasih. Kita akan bahas materi dua unsur ini terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke mengidentifikasi ciri kebahasan teks cerpen. Terima kasih. Oke.